Selamat pagi saudara, senang sekali bisa berjumpa dalam Doa Pagi Online. Mari di pagi yang indah ini, mari kita siapkan hati kita menghampiri tahta kudus-Nya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu
sepanjang hidupku selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu di dalam hidup kami, oh Yesusku. Ku bersyukur atas kasih setiamu yang besar di dalam hidup kami, oh Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu sungguh besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di saat kami susah, di saat kami bimbang, di saat kami takut dan tertekan, kasih setiamu yang meluputkan kami, menaungi kami untuk melewati masa-masa yang kelam itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Kau pakai secara lebih dahsyat lagi pembicara yang akan menyampaikannya, sehingga benih itu boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh berjumpa kembali doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Bapak Ibu, pemirsa dimanapun berada, saat pagi hari ini harapan kami, doa kami, berkat-berkat yang terbaik daripada Allah terus dilimpahkan, dicurahkan atas kehidupan Bapak Saudara dimanapun berada. Nah, pada pagi hari ini saya masih berbicara tentang ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Saudara, inilah ungkapan doa yang dinaikkan Musa kepada Allah. Doa yang disampaikan kepada Allah oleh Musa. Nah, saudara, pada pagi hari ini, sebelum kita akan beraktivitas menjalankan tugas-tugas sepanjang hari ini, marilah kita boleh merenungkan akan ayat kebenaran firman Tuhan ini, yang tentunya menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Musa memohon kepada Tuhan agar menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari artinya mempersiapkan waktu yang sedemikian rupa agar memperoleh hati yang bijaksana. Melalui pembacaan satu ayat kebenaran pada pagi hari ini, ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, hidup harus waspada, hidup yang berjaga-jaga karena waktu yang sangat terbatas. Kalau kita boleh melihat pembacaan Mazmur 90 ayat 1 sampai 12, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kita boleh melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat terbatas. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang percaya harus berjaga-jaga.
Dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Ya, saudara, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Arti berjaga-jaga adalah waspada dan cermat. Selalu sadar apa yang akan terjadi. Sadar segala sesuatu yang akan terjadi. Bahwa firman Tuhan katakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dunia semakin hari semakin rusak. Kondisi bukan semakin baik tetapi semakin rusak. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hidup harus berjaga-jaga. Hidup harus berhati-hati. Hidup harus sadar akan kehidupan ini. Supaya kita boleh menggunakan waktu yang sedemikian rupa agar kita beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, seringkali kita diperhadapkan dengan segala sesuatu di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, di dalam tempat kerja kita. Sudahkah kita sadar sebagai orang percaya, cermat, berjaga-jaga atas hidup kita? Bahkan di dalam surat Petrus digambarkan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jikalau kita tidak bisa berjaga-jaga atas hidup kita, atas diri kita, maka iblis siap menerkam atas hidup kita. Kita terus akan memproteksi diri kita, keluarga kita, setiap pekerjaan kita, pelayan kita. Dengan apa? Berjaga-jaga. Dengan apa? Dengan berdoa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang boleh saya sampaikan dalam Mazmur 90 ini, ayat yang ke-12. Hidup yang berserah kepada Tuhan. Artinya hidup ini yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Lah, hidup yang berserah itu bukan pasrah. Pasrah itu artinya menyerah, tidak berbuat apa-apa, pesimis, kehilangan pengharapan, cita-cita. Nah, berbeda dengan berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Setiap langkah hidup, percaya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada pimpinan daripada Tuhan. Nah, melalui Mazmur 37 ayat yang ke-5, maka Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan waktu yang sangat terbatas ini, maka hiduplah berserah, bergantung kepada Tuhan. Mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, perjalanan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Artinya apa? Tuhan memimpin setiap langkah perjalanan hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Jika Tuhan sudah bertindak, Tuhan sudah berperkara atas hidup kita,
maka tidak ada kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada ketakutan dalam setiap hidup kita, karena kita sudah bergantung, berserah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Ketika hidup kita bergantung, ketika hidup kita berserah, ketika hidup kita percaya kepada Tuhan. Melalui pembacaan saat pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan terus mengintervensi, mengoreksi akan setiap hidup kita, agar kehidupan kita terus seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Mengintervensi setiap langkah perjalanan kita, agar benar-benar hidup dalam perjalanan kita, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dimanapun berada pada pagi hari ini, mari kita renungkan dua hal inilah. Hidup yang berserah kepada Tuhan, dan yang kedua, kita harus selalu berjaga-jaga, waspada atas setiap kehidupan kita, sehingga kita memperoleh hati yang sedemikian, hati yang bijaksana, karena Tuhan telah menaruh hikmat atas hidup kita. Amin. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menaikkan tugas-tugas kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin.